Di sudut desa yang terpencil, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Penduduk desa menyebutnya sebagai rumah iblis. Tak ada yang berani mendekat, apalagi memasukinya, karena banyak cerita mengerikan yang beredar tentang rumah itu. Dikatakan bahwa di dalam rumah tersebut, dulunya tinggal seorang lelaki bernama Pak Surya yang melakukan pesugihan dengan mengorbankan nyawa manusia. Pak Surya adalah seorang pedagang kain yang dulunya hidup sederhana. Namun, suatu ketika kekayaannya tiba-tiba melonjak drastis. Banyak orang yang bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang pedagang kecil bisa menjadi sangat kaya dalam waktu singkat. Desas-desus pun mulai beredar bahwa Pak Surya telah melakukan pesugihan, menjual jiwanya pada makhluk gaib demi kekayaan. Kisah mengerikan mulai terungkap saat satu persatu orang-orang di sekitar Pak Surya menghilang tanpa jejak. Awalnya, para pekerja yang menghilang, kemudian diikuti oleh anak-anak dan para tetangga yang pernah berselisih dengan Pak Surya. Setiap kali ada yang hilang, harta Pak Surya semakin bertambah. Hingga pada suatu malam, ketika suara jeritan terdengar dari dalam rumahnya, warga desa memutuskan untuk mendobrak pintu rumah itu. Di dalam, mereka menemukan Pak Surya berdiri di tengah ruangan dengan mata melotot dan wajah pucat. Di depannya terdapat altar yang dipenuhi dengan benda-benda aneh serta darah segar yang mengalir di lantai. Di sudut ruangan, mereka melihat sosok-sosok yang tak lagi bernyawa, tampak seperti telah dijadikan tumbal untuk kekayaan Pak Surya. Pak Surya tertawa histeris, seolah tak menyadari kedatangan warga desa. Ia terus menggumamkan mantra-mantra yang tak dipahami, sementara tubuhnya perlahan-lahan membusuk di hadapan mereka. Ketika akhirnya ia jatuh tersungkur, rumah itu mulai bergetar hebat, dan bayangan-bayangan hitam muncul dari dinding, mengejar warga desa yang ketakutan. Sejak malam itu, tak ada seorang pun yang berani masuk ke rumah tua tersebut. Mereka yang mencoba menginjakan kaki ke sana selalu kembali dengan pikiran yang tak lagi waras atau hilang tanpa jejak. Rumah itu dibiarkan terbengkalai, menjadi tempat bagi roh-roh gentayangan yang pernah dikorbankan oleh Pak Surya. Beberapa tahun setelah kematian Pak Surya, cerita tentang rumah tua itu tetap hidup di tengah masyarakat. Rumah tersebut semakin ditinggalkan, menjadi reruntuhan yang penuh dengan rumput liar dan pohon-pohon besar yang seolah tumbuh dengan cepat menutupi bangunan. Meski begitu, ada saja yang penasaran dengan misteri di balik rumah itu. Suatu hari, seorang peneliti paranormal bernama Andi datang ke desa tersebut. Andi telah mendengar tentang cerita mengerikan yang mengelilingi rumah tua itu dan tertarik untuk menyelidikinya lebih lanjut. Ia percaya bahwa ada energi kuat yang terperangkap di dalam rumah tersebut. Energi yang mungkin bisa dijadikan bukti nyata tentang keberadaan dunia gaib. Meskipun warga desa memperingatkan Andi untuk tidak mendekati rumah itu, ia tetap nekat. Dengan peralatan canggih dan kamera yang siap merekam, Andi memasuki rumah tua itu sendirian pada suatu malam. Begitu ia melangkah ke dalam, udara terasa dingin dan pengap. Bau busuk yang tak tertahankan memenuhi ruangan, membuat Andi hampir muntah. Namun, ia tetap melangkah maju, mencari sesuatu yang bisa menjadi petunjuk. Di dalam rumah, Andi menemukan banyak benda-benda yang aneh dan menyeramkan. Boneka-boneka dengan mata berlubang, cermin-cermin retak yang seolah memantulkan bayangan yang tak ada, dan simbol-simbol aneh yang tertulis di dinding. Ketika ia memasuki ruang utama, di mana altar Pak Surya dulu berdiri, kamera Andi tiba-tiba mati. Tak hanya itu, seluruh peralatan elektronik yang dibawanya pun berhenti berfungsi. Andi mulai merasa ada sesuatu yang salah. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Tiba-tiba, suara gemerincing seperti rantai terdengar di sekitar ruangan. Andi menoleh ke segala arah namun tak melihat apapun. Suara itu semakin keras disusul dengan suara langkah kaki berat yang datang mendekat. Dalam kepanikannya, Andi mencoba keluar dari rumah itu. Namun, pintu yang tadi mudah dibuka kini terasa seperti terkunci rapat. Ia memukul-mukul pintu itu dengan sekuat tenaga tetapi sia-sia. Ketika ia berbalik, ia melihat bayangan hitam besar dengan mata merah menyala berdiri di ambang pintu. Bayangan itu tampak seperti sosok Pak Surya, tetapi dengan tubuh yang telah membusuk. Sosok itu perlahan mendekati Andi, sementara suara tawa mengerikan memenuhi ruangan. Andi berusaha melawan, namun tubuhnya terasa kaku, seakan-akan diikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Bayangan itu mendekatkan wajahnya ke arah Andi, berbisik pelan namun mengerikan. "Kau telah mengganggu. Kau harus membayar harganya." Andi merasa jiwanya dihisap keluar dari tubuhnya.
Perlahan namun pasti, ketika akhirnya ia jatuh tak bernyawa, tubuhnya ditarik masuk ke dalam bayangan hitam itu, meninggalkan jejak darah di lantai kayu rumah tua tersebut. Sosok Pak Surya yang telah menjadi makhluk gaib itu kembali tertawa, puas karena telah mendapatkan korban baru. Keesokan harinya, warga desa menemukan peralatan Andi yang berserakan di depan rumah, namun tak menemukan jejak tubuhnya. Sejak saat itu, rumah tua itu menjadi semakin ditakuti. Mitos mengatakan bahwa siapapun yang berani masuk ke sana akan menghilang, diambil oleh roh-roh jahat yang menghuni tempat tersebut. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu, dan tak ada yang berani mencari tahu. Mereka hanya bisa berharap bahwa rumah tersebut akan lenyap seiring berjalannya waktu. Namun, bayang-bayang kelam dari masa lalu Pak Surya tetap menghantui desa tersebut sebagai pengingat akan akibat mengerikan dari keserakahan manusia.